Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas an-na'tu wal man'ut. Dalam tema ini kita akan mengkaji 3 poin. Pertama yaitu definisi dan contohnya. Kemudian yang kedua pembagiannya. Dan yang terakhir faidah atau tujuan daripada adanya na'at itu sendiri. Kita awali dari poin yang pertama yaitu definisi. Apa definisinya? Dan juga apa contohnya? Nah, ini dalam kitab Al-Ajurumiyah na'at didefinisikan menjadi an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Kemudian di dalam kitab Mutammimatul Ajurumiyah definisinya lebih sulit lagi, yaitu an-na'tu huwa tabi'u al-mushtaqqu au al-mu'awwalu bihi al-mubayinu lil lafzi matbu'ihi. Kita bahas satu-satu dan kita juga akan berikan contohnya. Kita awali dari yang lebih sederhana ini definisinya. Na'at yaitu tabi'un lil man'ut. Na'at itu sifat ya. Sifat itu adalah tabi, adalah pengekor, adalah pengikut lil man'ut terhadap yang disifati. Dalam hal apanya? Mengikutin apanya? Ya, fi raf'ihi ya, dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya, juga ta'rif ya tankiri, ma'rifah dan juga nakirohnya. Jadi kalau man'utnya ma'rifah maka sifatnya juga na'atnya juga harus ma'rifah. Kalau nakiroh maka na'atnya juga harus nakiroh. Contoh. Qama Zaidun al-aqilu. Ya, berdiri si Zaid yang berakal. Nah, kalimat al-aqilu ini adalah na'at, adalah sifat bagi Zaid. Zaid ini marfu, maka ini juga marfu. Zaid ini ma'rifah, maka al-aqilu juga ma'rifah. Ya, menggunakan alif lam ini al-aqilu. Kalau Zaid tidak perlu pakai alif lam untuk jadi ma'rifah. Karena dia sudah ma'rifah. Nama orang ya. Kemudian yang mansub misalkan contohnya ra'aitu Zaidan al-aqila. Al-aqila ini na'at. Dia mansub karena mengikuti man'utnya. Ya, man'utnya ini mansub karena maf'ul bih. Nah, saya rasa ini gampang ya. Kemudian yang majrur maratu bi Zaidin al-aqili. Ini yang muzakkar. Muannats qamat Aisyatu al-aqilatu. Ra'aitu Aisyata al-aqilata. Marartu bi Aisyata al-aqilati ya. Ini bi Aisyata karena isim ghairu munsharif ya. Nah, kemudian tapi dia majrur. Kemudian sifatnya majrur karena mengikuti man'utnya. Saya rasa ini gampang ya. Ini sudah dibahas di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Mungkin yang ini ya, yang harus lebih mendapat perhatian. An-na'tu sifat itu huwa tabi, dia adalah tabi sama ya. Dia adalah pengekor al-mushtaqu, ya, yang mustaq. Jadi kalimatnya na'at itu sifat itu harus dari kalimat yang mustaq. Ya, bukan kalimat yang jamid. Ya, mustaq ini sering disebut dengan isim sifat, ya, isim sifat, ya, isim yang bisa dijadikan sifat. Au al-muawwalu bihi, atau meskipun dia bukan mustaq tetapi dia bisa ditakwil. Ya, ditakwil dengan ditakwil menjadi kalimat yang mustaq. Al-mubayyin lil lafzi matbuhi, yang menjelaskan lafaz matbu'nya yang diikutinya yaitu man'utnya. Lihat apa saja yang mustaq ya. Yang mustaq sehingga bisa dijadikan sifat. Pertama isim fa'il, ismun fa'il. Ya, isim fa'il dia termasuk isim sifat sehingga bisa dijadikan sifat. Contohnya hadza rajulun alimun. Ini adalah seorang laki-laki yang alim. Nah, alim ini yang warna merah nih, ini adalah sifat, ini adalah na'at. Dia mengikuti man'utnya rajulun. Rajulun ini marfu karena khobar maka dia juga marfu. Kemudian ini nakiroh, dia juga nakiroh. Ini muzakkar, dia juga muzakkar. Yang kedua isim maf'ul. Maf'ul juga termasuk isim yang mustaq. Ra'aitu ini contohnya ra'aitu taliban mahmudan akhlaquhu. Nah, mahmudan ya, mahmudan ini adalah na'at dan dia mansub karena mengikuti man'utnya yaitu taliban. Aku melihat seorang siswa
yang terpuji akhlaknya. Kemudian yang ketiga, sifat musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah ini contohnya hasanun ya. Dalam hal ini contoh dalam kalimatnya adalah qama Zaidun hasanul wajhi. Berdiri si Zaid hasanul wajhi, yang bagus wajahnya, yang ganteng wajahnya. Hasan ini adalah sifat musyabbahah, musyabbahah bismin fa'il. Dia termasuk isim sifat, bisa dijadikan sifatnya. Kemudian yang keempat, ismu tafdil, isim tafdil ya. Isim tafdil itu untuk menyatakan lebih. Contohnya ra'aitu rojulan, aku melihat seorang laki-laki. Asja'a, yang lebih berani, minal asadi, daripada singa. Ya, asja'a ini adalah naat, ini adalah sifat daripada rojulan. Rojulan ini mansub karena maf'ul, maka dia juga mansub. Asja'a. Kemudian isim mansub ya, yang disandarkan, yang diberikan ya nisbah. Contohnya hadza ra'yun islamiyun. Nah, islamiyun ini adalah naat, adalah sifat daripada ra'yun. Nah, sebelum ada ya-nya ya, kalau Islam saja, dia bukan isim sifat, tidak bisa dijadikan sifat karena masdar. Masdar itu tidak dijadikan sifat. Ya, tidak bisa dijadikan sifatnya, kecuali nanti ada kalimat-kalimat yang bisa, terutama yang memiliki makna sifat seperti adlun. Ya. Tapi kita pada kaidah umumnya saja, ya masdar itu bukan isim sifat, tapi bisa kalau diberikan ya nisbah seperti ini. Hadza ra'yun islamiyun. Islamiyun itu isim sifat karena diberikan ya nisbah. Kemudian sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu salah satu wazannya adalah fa'il. Contohnya misalkan ja'a rajulun khabirun fin nahwi. Datang seorang laki-laki yang khabir, yang mendalam ya, dalam hal nahwu. Nah, kemudian ini yang mustaq ya. Kemudian yang muawwal, yang ditakwil bihi dengan isim mustaq itu. Dia bukan isim sifat ya, tetapi bisa dijadikan sifat kalau ditakwil menjadi isim mustaq, menjadi isim sifat. Contohnya maratu bi Zaidin hadza. Aku melewati atau aku bertemu dengan Zaid hadza al-hadir, dengan Zaid yang ini ya. Yang ini, yang hadir ini, yang ada ini. Nah, ini hadza, ini isim isyarah, tapi dia bisa menjadi sifat karena ditakwil menjadi isim mustaq, yaitu al-hadir. Al-hadir isim mustaq, itu isim fa'il. Nah, ini definisi dan contoh. Gimana? Gampang kan? Kemudian kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu pembagian. Ini penting teman-teman, pembagian naat ini. Secara umum naat ini itu ada dua ya, yaitu ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Saya menggunakan istilah ini. Mufrad ini maksudnya satu kata. Nah, contohnya qama Zaidun al-alimu. Ya, al-alimu ini adalah naat. Na'tun li Zaidin ya. Dan ini marfu karena mengikuti man'utnya, yaitu Zaidun. Qama Zaidun al-alimu. Nah, ini namanya mufrad, satu kata. Nah, mufrad bukan lawan dari isim tasniyah ya, tapi lawan daripada ghairu mufrad atau jumlah, lawan dari lebih dari satu kata. Nah, kalau misalkan Zaidani, qama Zaidani al-alimani, qama Zaiduna al-alimuna, itu termasuk sifat yang mufrad. Ya, Arabnya gampang ya. Qama fi'lun madin mabniun al-fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat raf'in dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Al-alimu na'tun li Zaidin wa hiya marfu'un tabun liman utihi. Saya rasa gampang kalau ini. Dan ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad itu ada dua. Ada jumlah, ada syibhu jumlah. Jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah ini fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah ini mubtada dan khobar. Baik fi'liyah atau ismiyah itu bisa dijadikan sifat, bisa dijadikan naat. Satu-satu, yang fi'liyah contohnya ja'a rajulun yahmilu haqibatahu. Datang seorang laki-laki yang membawa tasnya. Nah, tapi syaratnya nanti dalam jumlah fi'liyah ini harus ada dhamir yang berkait ya, yang kembali kepada man'utnya. Dalam hal ini adalah fa'il daripada yahmilu, itu dhamir mustatir. Datang seorang laki-laki
yahmilu huwa, ya, yang mana dia membawa tasnya. Nah, begitu. Nah, ini i'rabnya ja fi'lun madin mabniun al fathi rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih lian ismun mufrad, isim mufrad ya, rajulun. Kemudian yahmilu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasb wal jazmi wa alamatu rafi'i dhammatun ya. Li'annahu fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir taqdiru huwa. Kemudian haqibatahu maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbi fathah wa hiya mudhaf wal ha mudhafun ilaihi. Wal jumlah al fi'liyah, yani jumlah fi'liyah min al fi'li wal fa'ilu maf'ulu bih fi mahalli rafin na'tun li rajulin. Jadi jumlah fi'liyah ini dia adalah na'at bagi rajul. Berarti mahalnya rafa, fi mahalli raf'in. Kemudian yang ismiyah. Yang ismiyah contohnya hadhihi hadiqatun. Ini adalah kebun. Qutufu hadaniyatun, yang buah-buahannya daniyatun dekat. Nah, hadhihi ini mubtada, hadiqatun khabar. Kemudian qutufuha ini mubtada yang dimudhofkan kepada hak yang kembali kepada hadiqah ini. Kemudian daniyatun khabar daripada qutufuha, ya, ini khabar dari qutufuha. Kemudian jumlah ismiyah ini fi mahalli raf'in na'tun li hadiqah. Nah, ini i'rab lengkapnya hadzi ismul isyarah fi mahalli raf'in mubtada, ya mubtada, kemudian hadiqah khabar ya khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih ismun mufrad. Kemudian qutufa mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'u taksir. Qutufa itu jam'u taksir. Wa hiya mudhaf wal ha mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Kemudian daniyatun khabar, ya khabarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wal jumlah ismiyah nih, jumlah ismiyah ini yang dimerahi minal mubtadi wal khabari fi mahalli raf'in na'tun li hadiqah. Ini ya syaratnya harus ada dhamir ya sebagai pengikat ya, yang kembali kepada man'utnya ya. Dalam hal ini adalah dhamir pada qutufuha ya, yang buah-buahnya, nya kemana? Nya ke kebun ini. Buah-buahan kebun itu. Kemudian itu yang jumlah fi'liyah dan ismiyah. Sekarang syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah itu ada dua, ada jarun wa majrurun, ada zarf. Jar majrur contohnya hadza tiflun fi saririhi. Ini adalah anak kecil fi saririhi yang berada di sarirnya, di tempatnya. Tempatnya itu. Hadza ini i'rabnya mubtada, ya ismul isyarah fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian tiflun ini khabarnya ya. Khabarun marfu' alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih ismun mufrad. Kemudian fi harfu jarrin ya mabniun ala sukun saririhi majrurun bi harfi jarrin wa alamatu jarri kasrah ya mudhaf wal ha mudhafun ilaihi wa syibul jumlah muta'alliqan bi mahdzuf taqdiru mawjudun. Jadi jar majrur itu dia taliknya kepada sesuatu yang mahdzuf, takdirnya bisa mawjudun. Jadi hadza tiflun mawjudun fi saririhi. Nah, ini contoh na'at dari syibhul jumlah jar majrur. Kemudian ada juga yang dzaraf ya, ra'aitu usfuran, aku melihat usfur. Usfur itu burung pipit. Aku melihat burung pipit fauqa syajarati, di atas pohon. Ra'aitu ini fi'il fa'il, usfuran maf'ul. Fauqa zarfun, zarf apa ini? Zarful makan. Kemudian mudhaf asyajarati mudhafun ilaih. Kemudian syibhul jumlah ini muta'alliqani bi mahdzuf. Mustaqirron. Ini ra'aitu fi'il fa'il, kemudian usfuran maf'ulnya, fauqa zarful makan, dan dia mudhaf, asyajarati mudhafun ilaih. Kemudian wasyibhul jumlah muta'alliqun bi mahdzufin taqdiru mustaqirran. Jadi dalam kalimat ra'aitu usfuran fauqa syajarati, ada satu yang mahdzuf, yang tersembunyi itu ra'aitu usfuran mustaqirran fauqa syajarati. Nah, syibhul jumlah inilah kemudian fi mahal apa ini? Fi mahalli nasbin, mahal nasab karena na'at daripada usfuron. Usfuron mansub, maka na'atnya juga fi mahalli nasbin. Nah, itu pembagian na'at. Paham nggak? Paham ya? Gampang, insya Allah. Kemudian ini masih membicarakan pembagian na'at, tapi dari segi langsung atau tidak langsungnya. Maksudnya langsung
naat yang langsung ke man'ut atau tidak langsung. Ini ada dua. Ini bahasa saya aja ya, biar lebih mudah. Ada hakiki, ada sababi. Kalau hakiki ini naat yang langsung. Contohnya qoma Zaidun al-alimu. Al-alimu ini adalah naat. Man'utnya mana? Zaidun. Nah, ini langsung. Berdiri Zaid yang berilmu. Nah, ini namanya hakiki. Ada yang sababi, ya. Kalau sabab ini tidak langsung, dia naat sebetulnya dari man'utnya itu, tapi tidak langsung. Contohnya, qoma Zaidun al-qaimu abuhu. Qoma ini fi'lun madin, ya fi'il. Dan Zaidun ini fa'ilnya. Al-qaimu ini adalah naat. Dari mana? Dari Zaid, tetapi tidak langsung. Dia ke belakang dulu nih. Al-qaimu abuhu. Al-qaimu ini isim fa'il kan bentuknya kan? Nah, isim fa'il itu dia punya amal sebagaimana fi'ilnya. Apa amal fi'il? Merupakan fa'il. Maka abuhu ini sebagai fa'ilnya. Ya, abuhu sebagai fa'ilnya. Fa'il daripada al-qaimu. Makanya dia marfu. Mudhaf kemudian hu mudhafun ilaih. Tanda rafanya hu karena asma al-khamsah atau asma sittah. Dan kalau naat itu dia memiliki amal, yaitu merofakan isim zahir. Nah, ini abu. Ya. Maka naat ini dia tidak mengikuti man'utnya kecuali dalam dua hal saja. Satu dalam hal i'rabnya, artinya kalau man'utnya marfu dia tetap ikut marfu. Yang kedua dalam hal ma'rifah atau nakirohnya. Sementara tadzkir wa ta'nits dalam muzakkar dan muannasnya dia tidak ikut. Dia ikutnya kepada kalimat atau kepada isim zahir yang datang setelahnya. Karena sebagai fa'il kan. Nah, kalau ini muzakkar maka dia muzakkar al-qaimu. Jadi kalau diterjemahkan berdiri si Zaid yang berdiri bapaknya, begitu. Karena hu ini sesuatu yang kembali kepada man'utnya. Jadi al-qaimu sifat dari mana? Sebenarnya sifat dari Zaid, cuma muter dulu ke sini. Al-qaimu abuhu, begitu. Inilah yang kemudian disebut naat sababi. Nah, ini contoh yang kedua. Qama Zaidun al-qaimatu ummu. Kenapa ini al-qaimatu? Karena lagi-lagi fa'ilnya itu muannats, maka al-qaimatu. Dia tidak mengikuti man'utnya dalam hal muzakkar muannasnya. Dia hanya mengikuti man'ut dalam hal i'rab dan ma'rifah nakirohnya saja. Karena Zaid ini ma'rifah, maka ini juga al-qaimah. Karena Zaid ini marfu, maka ini juga al-qaimatu. Sementara muzakkar muannasnya ngikutin fa'ilnya. Contoh ini yang nakiroh. Ja'a rojulun alimun ibnuhu. Datang seorang laki-laki yang alim anaknya. Ya, rojulun ini nakiroh. Maka sifatnya juga jadi nakiroh. Ya kan? Ini marfu, ini juga marfu. Kenapa di sini tidak alimatu? Karena ibnu muzakkar. Jadi kalau muzakkar muannasnya itu ngikutin fa'ilnya. Nah, begitu ya. Ja'at imru'atun qaimun abuha. Nah, imru'atun qaimun, kenapa ini di sini tidak qaimatun? Padahal yang disifatnya imro'ah. Enggak, dia tidak mengikuti man'utnya dalam muzakkar muannas tapi ngikutin fa'ilnya. Ya. Fi'il kan harus sesuai dengan fa'il. Kalau fa'ilnya muzakkar dia harus muzakkar juga. Jadi karena fa'ilnya abu ini muzakkar, maka qaimun. Ha ini yang kembali kepada imro'ah. Inilah yang disebut naat sababi. Kemudian yang terakhir faidah atau tujuan. Apa sih tujuan adanya naat? Untuk apa? Gitu. Ada dua. Ada lit takhsis, ada lit taudih. Takhsis itu untuk mengkhususkan, begitu terjemahannya secara bahasa. Taudih untuk memberikan penjelasan. Nah, ini definisinya lit takhsis itu taklilul ishtirak al-hasil fin nakirat. Untuk mensedikitkan yang mustarak. Yang mustarak itu yang bisa mengenai siapa saja. Alhasil yang dihasilkan dari kalimat nakiroh. Nakiroh itu kan bisa mengenai siapa saja kan. Yang masuk dalam cakupannya bisa terkena. Tapi ketika diberikan sifat, nah itu mengkerucut akhirnya. Contoh, ini yang kalimat yang belum diberikan sifat. Ini nakiroh yang belum diberikan sifat. Ja'a rojulun. Datang seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Ini mengenai siapa saja. Karena nakiroh. Kemudian nakiroh ini diberikan sifat. Ja'a rojulun qasirun. Datang lelaki yang
pendek. Nah, kalimat qasirun akhirnya mempersempit cakupan laki-laki sehingga tidak mengenai laki-laki yang tinggi. Nah, diberikan sifat lagi, ja rajulun qasirun aswad. Datang seorang laki-laki yang pendek yang hitam. Nah, yang hitam itu mempersempit lagi cakupannya sehingga tidak mengenai yang putih meskipun pendek. Nah, ini tujuannya ya. Jadi litaksis untuk mengkerucutkan. Ini kalau man'utnya nakiroh ya. Jadi kalau man'utnya nakiroh ini litaksis. Sekarang kalau man'utnya ma'rifah maka litaudih. Yaitu izalatul ishtirok ya. Menghilangkan ishtirok ya, yang bisa mengenai siapa saja. Ya. Alhasil fil ma'arif yang dihasilkan dari ya, kalimat yang ma'rifah. Jadi ma'rifah itu juga bisa mengenai lebih dari satu. Contoh misalkan ja'a Zaidun. Atau ya nggak apa-apa deh. Ja'a Zaidun, datang si Zaid. Ya. Zaid ini kan ma'rifah. Tapi bisa saja ada 2 atau 3 Zaid ya, yang sama-sama Zaid. Lalu dihilangkan atau dikerucutkan menjadi satu dengan sifat yaitu al-jawi. Datang si Zaid orang Jawa al-jawi. Nah, al-jawi ini tujuannya litaudih untuk memberikan penjelasan man'utnya sehingga tidak bisa mengenai Zaid yang lain. Nah, itu tujuannya ya. Ingat ya, kalau man'utnya ma'rifah maka fungsi nat adalah litaudih. Kalau man'utnya nakiroh berarti fungsi nat itu adalah litaksis. Baik, itu silakan teman-teman kalau ada yang belum paham ditanyakan, nanti kita diskusikan di komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan kalau ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan komentar dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.